Dukung terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya di Tauktar Mauludia di dalam program acara Ketapang TV Jurnal edisi Rabu 16 Juni 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Aturan PPKM Mikro masih menjadi polemik di masyarakat, khususnya bagi para pemilik warung kopi yang berdampak pada penghasilan usahanya. Hal ini membuat para pemilik warung kopi meminta solusi yang adil dalam penerapan aturan PPKM Mikro kepada DPRD Kabupaten Ketapang. Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau PPKM Mikro yang terus digalakan oleh Satuan Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Ketapang, yang mana mewajibkan seluruh aktivitas usaha seperti warung kopi dan tempat hiburan untuk tutup pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Aturan tersebut dirasa memberatkan beberapa pemilik warung kopi, khususnya di sepanjang Jalan DI Panjaitan Kabupaten Ketapang. Karena aturan ini, warkop-warkop tersebut mencoba buka mulai pagi hari, yang biasanya buka pada sore hari. Namun, para pelanggan warkop yang sebagian besar adalah anak muda, biasanya nongkrong pada malam hari. Akibatnya, pada pagi hari sepi pengunjung. Para pemilik warkop yang terdampak aturan ini menyampaikan hal tersebut kepada Isa, selaku Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang, dan menampung aspirasi dari para pemilik warkop. Ya, kami dari Front Perjuangan Rakyat Ketapang hari ini mendatangi teman-teman pemilik warkop di sepanjang jalan di Panjaitan. Kami mendengarkan keluh kesah yang mereka sampaikan kepada kami bahwa ada pembatasan usaha mereka. Harus tutup jam 9 malam. Jam operasional ya? Jam operasional. Sementara mereka buka sore hanya sekian jam, terus disuruh tutup jam 9 malam. Mereka merasa keberatan dan memang ini benar-benar sangat berat buat mereka. Karena sedang rame-ramenya pengunjung, mereka disuruh untuk tutup usahanya. Sementara kami menyoroti juga ada beberapa tempat usaha seperti di Pasar Baru, beberapa warung kopi yang buka dari jam 6 pagi, bahkan jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Artinya ada 12 jam. Kenapa petugas tidak melakukan razia seperti kawan-kawan punya warung kopi di DI Panjaitan? Artinya kami melihat bahwa COVID itu hanya ada pada saat matahari tenggelam, pada saat malam. Sementara pagi sampai sore COVID tidak ada. Dibuktikan dengan masih banyaknya warung kopi yang buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tapi tidak dirazia. Artinya ini tidak adil. Kami menyoroti ini. Setelah melakukan diskusi, para pemilik warkop bersama Isa bersepakat akan mendatangi DPRD Kabupaten Ketapang untuk meminta solusi dari masalah tersebut. Dan hasil pembicaraan kami dengan beberapa pengusaha warung kopi yang berada di sepanjang jalan di Panjaitan, bahwa kami pada hari Kamis akan bertemu dan mendatangi DPRD untuk meminta DPRD memanggil pemerintah, memanggil petugas aparat yang mengurusi masalah COVID di Kabupaten Ketapang. Kami meminta penjelasan, kami meminta solusi yang terbaik buat teman-teman pengusaha kecil KM yang berada di sepanjang jalan di Panjaitan. Itu harus kita pikirkan. Jangan kita hanya membuat aturan tapi tidak bisa mencarikan solusi. Ini yang kami akan sampaikan kepada DPR sebagai lembaga dewan yang terhormat, sebagai penampung aspirasi masyarakat. Harapannya agar pemerintah dan pejabat terkait dapat hadir dan memberikan solusi yang adil bagi para pemilik usaha warung kopi yang terdampak aturan PPKM Mikro. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kecelakaan beruntun antara mobil dan sepeda motor terjadi di Jalan Ahmad Yani 1 pada Selasa pagi 15 Juni 2021. Atas peristiwa ini 1 orang meninggal dunia. Beginilah kondisi kecelakaan beruntun antara mobil dan sepeda motor yang terjadi di Jalan Ahmad Yani 1, tepatnya di titik rambu lalu lintas bundaran di Gulis Untan, Pontianak. Kecelakaan beruntun ini melibatkan 2 buah unit mobil dan 1 sepeda motor. Akibat kecelakaan ini,
1 orang meninggal dunia dan korban lainnya mengalami luka cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasat Lantas Polresta Pontianak Kota, Kompol Rio Sigal Hasibuan, membenarkan kejadian laka lantas yang ada di Jalan Ahmad Yani 1 ini. Atas kejadian ini, pihak kepolisian langsung melakukan evakuasi dan mendalami penyebab kecelakaan. Menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa telah terjadi laka lantas pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, tepatnya di Jalan Ahmad Yani di titik lampu merah Bundaran Degulis ataupun Bundaran Untan. Kejadian laka lantas ini melibatkan kami duga 5 kendaraan, yaitu mobil Xenia warna abu-abu, motor Vario, dan taksi, serta ada kendaraan roda 2 juga PCX, dan 1 kendaraan lagi yang kami belum dapat identitasnya berdasarkan dari hasil keterangan saksi. Jadi masih ada 1 kendaraan yang masih belum kami dapatkan, baik itu kendaraan data, mobil ataupun pengendara. Untuk kronologis kejadian, mobil Xenia yang dikendarai dari arah Simpang Pajak menuju Bundaran Degulis ataupun Bundaran Untan dengan kecepatan cukup tinggi menabrak kendaraan roda 2 Vario yang dikendarai oleh seorang wanita umur 46 tahun, sehingga kendaraan Vario terpental mengenai taksi dan terpelanting ke arah kiri mengenai kendaraan roda 2 Honda PCX warna putih. Setelah terjadi kecelakaan tersebut, mobil Xenia ini menabrak kembali mobil taksi yang sedang berhenti di lampu merah Bundaran Untan. Dan mobil taksi juga mengenai kendaraan yang ada di depannya. Dari kecelakaan ini, untuk pengendara roda 2 Vario, seorang wanita, tadi kami mendapatkan informasi bahwa telah meninggal dunia di rumah sakit. Untuk pengendara yang lain, baik itu supir taksi, supir Xenia dan PCX, itu dalam kondisi sadar dan luka ringan, ada beberapa memar ataupun lecet pada pengendara tersebut. Kecelakaan ini membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. Dari Kota Pontianak, di Tauktari Mauludia, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Sistem nomor antrian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya tidak jelas. Akibatnya membuat sebagian warga terpaksa pulang karena tidak mampu lama antri. Beginilah suasana antrian panjang warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya. Warga terpaksa mengantri sejak pukul 7 pagi hingga jam setengah 12 siang. Untuk mendapatkan nomor antrian, warga harus berdiri di bawah terik panasnya matahari. Selain itu, warga juga harus berdesak-desakan di depan pintu masuk layanan tanpa menjaga jarak. Tidak mampu menunggu lama karena nomor antrian tidak jelas, membuat Rusli, salah satu warga, terpaksa harus pulang lebih awal meski belum mendapatkan antrian karena tidak mampu mengantri. Selain terkendala nomor antrian, minimnya petugas yang memberikan layanan membuat proses pelayanan tidak maksimal. Rusli meminta pihak Disduk Capil Kuburaya menyediakan nomor antrian yang lebih baik, agar layanan kepada masyarakat lebih cepat tanpa harus antri di tempat panas. Antri tarik, kita nongkrong antri di tempat yang teduh. Kalau gini kan mixer. Antrian harus jelas ya Pak? Oh jelas antrinya. Jadi yang datang masuk pun kita curiga. Apakah antri dari kemarin? Apakah dia baru sekarang langsung masuk? Kita tidak tahu. Kita tidak seuzon. Ya. Artinya Harapan kami yang cobalah pakai kartu. Yang antri duduk di tempat yang teduh. Tinggal tarik nomor, lihat nomor. iya Pak. Oke. Itu saran, Pak. Warga meminta pihak Disduk Capil Kuburaya dapat memperbaiki sistem kerja pelayanan dan memaksimalkan petugas pelayanan agar warga tidak lama mengantri. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin, Naufal mengabarkan untuk Ketapang TV Jurnal.
Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktar Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.